Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siska Prilia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 1, Institut Agama Islam Nazhatul Tulab. Di sini saya akan berpresentasi tentang materi strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan. Definisinya adalah dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan perlu memiliki strategi yang berfokus pada masa depan. Strategi ini harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan, baik dari segi teknologi, pasar, maupun persaingan. Prinsip-prinsip strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan, yaitu fokus pada inovasi. Inovasi adalah kunci untuk bertahan dan bersaing di masa depan. Perusahaan perlu berinovasi secara terus-menerus untuk menciptakan produk atau layanan yang baru yang lebih unggul. Selanjutnya ada fleksibilitas. Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Strategi yang terlalu kaku akan menyulitkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan yang terakhir ada kolaborasi. Perusahaan perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan inovasi dan peluang baru. Dan di sini ada elemen-elemen strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan. Strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan dapat dibagi menjadi beberapa elemen penting, yaitu visi dan misi masa depan. Visi dan misi masa depan adalah gambaran tentang perusahaan di masa depan. Visi dan misi ini harus realistis dan dapat dicapai, namun juga harus menantang dan mendorong perusahaan untuk terus berkembang. Dan selanjutnya ada analisis lingkungan. Perusahaan perlu melakukan analisis lingkungan untuk memahami perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Analisis ini mencakup analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi perusahaan. Selanjutnya ada strategi. Strategi itu adalah rencana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Strategi harus didasarkan pada analisis lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya ada implementasi. Apa itu implementasi? Implementasi adalah strategi perlu diimplementasikan secara efektif agar dapat mencapai tujuannya. Perusahaan perlu memiliki sistem dan proses yang mendukung implementasi strategi. Dan yang terakhir ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Nah, perusahaan tersebut harus perlu mengevaluasi strategi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut masih relevan dan efektif. Dan selanjutnya ada pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Penggunaan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap strategi perusahaan, terutama dalam mencapai keunggulan bersaing dan kualitas layanan. Selain itu, implementasi strategi diferensiasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan komplementatif dalam penelitian yang dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Variabel teknologi informasi dan strategi result-based memberikan pengaruh sebesar 45,2% terhadap daya saing perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dapat
membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis serta meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada strategi perubahan dari power ke empowerment. Jadi di sini adalah strategi perubahan dari power ke empowerment dapat dijelaskan sebagai pergeseran dari pemberian kekuasaan power kepada pemberdayaan empowerment. Konsep ini melibatkan delegasi otoritas dan pemberian kemampuan kepada individu atau kelompok. Pemberdayaan empowerment berasal dari kata power yang artinya kuasa, sehingga dalam konteks ini pemberdayaan lebih berarti mempunyai kuasa terhadap satu hal. Dengan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam manajemen dan pembangunan, di mana fokusnya beralih pada kontrol dan dominasi power, menjadi pemberdayaan, keterlibatan dan peningkatan kapasitas empowerment. Oleh karena itu, strategi perubahan dari power ke empowerment melibatkan transformasi budaya, struktur organisasi, dan praktek manajemen untuk mendukung pemberdayaan individu dan kelompok. Perbedaan antara power dan empowerment dapat dijelaskan sebagai berikut. Definisi power dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain atau sebagai kekuasaan yang dimiliki seseorang. Sifatnya power yaitu adalah seringkali bersifat eksternal dan dapat bergantung pada faktor-faktor di luar individu. Dan yang kedua adalah empowerment. Empowerment di sini memiliki definisi. Empowerment berasal dari kata power yang artinya kuasa, sehingga dalam konteks ini empowerment berarti memberi power, kuasa atau kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya. Jadi sifatnya empowerment itu bersifat internal dan berasal dari diri sendiri dan tidak didapatkan dari orang lain, seperti itu. Dan demikian perbedaan antara power dan empowerment keduanya terletak pada sifatnya, di mana power cenderung bersifat eksternal, sementara empowerment bersifat internal dan berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya ada peranan teknologi informasi. Di sini peranan teknologi informasi sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perusahaan, komunikasi, dan pendidikan. Berikut adalah beberapa peranan teknologi informasi yang ditentukan dalam hasil pencarian. Yang pertama ada fungsi planning dan decision. Teknologi informasi membantu dalam pengambilan keputusan dengan memprofit informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada fungsi communication. Jadi di sini fungsi communication itu adalah teknologi informasi yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara efisien dan efektif, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengelolaan data. Teknologi informasi memungkinkan penyimpanan, mengelola, dan mengakses informasi secara efisien yang penting dalam kegiatan bisnis dan pemerintahan. Selanjutnya ada inovasi. Teknologi informasi mendukung inovasi dalam pembelajaran dengan mendukung penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan pengembangan sistem e-learning.
Dan selanjutnya ada menggantikan peran manusia. Teknologi informasi memungkinkan penyelesaian pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif sehingga menggantikan beberapa peran yang sebelumnya dimainkan oleh manusia. Dan yang terakhir ada memperkuat peran manusia. Teknologi informasi juga memungkinkan manusia untuk menyajikan informasi, tugas, dan lainnya, sehingga memperkuat manusia dalam proses produksi dan bisnis. Secara keseluruhan, peranan teknologi informasi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam meningkatkan efisiensi, mendukung inovasi, dan mengubah cara berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Di sini ada transformasi informasi sebagai pengetahuan. Transformasi informasi merujuk pada proses pengubahan data menjadi informasi yang berguna. Dalam hal ini melibatkan pengelolaan, analisis, penyajian, dan penyebaran data sehingga menghasilkan produk informasi yang bermanfaat teman-teman. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang budaya lokal transformasi informasi dapat berperan dalam mempreservasi pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam transformasi informasi sangat penting. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan diseminasi informasi secara lebih efisien dan luas, teman-teman. Dengan demikian, teknologi informasi memainkan peran vital dalam mendukung transformasi informasi yang pada gilirannya berkontribusi pada pengembangan dan pelestarian pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang budaya lokal. Selanjutnya ada transformasi informasi sebagai pengetahuan adalah proses mengubah informasi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Di sini ada proses transformasi informasi sebagai pengetahuan dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan teknologi. Teknologi informasi dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses ini serta meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Yang pertama, ada transformasi informasi sebagai pengetahuan memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing itu adalah pengetahuan dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif, teman-teman, sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengetahuan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Dan selanjutnya ada meningkatkan inovasi. Pengetahuan dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk atau layanan baru. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengetahuan dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. Seperti itu. Dan ada beberapa contoh transformasi informasi sebagai pengetahuan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan data penjualan untuk memahami pola
pola permintaan produk. Yang kedua, sebuah perusahaan jasa keuangan yang menggunakan data transaksi untuk memprediksi risiko kreditnya. Dan yang ketiga, sebuah perusahaan kesehatan menggunakan data medis untuk mengembangkan obat baru. Kesimpulannya dari contoh transformasi di atas adalah sebagai pengetahuan proses yang penting bagi perusahaan untuk tetap kompetitif dan sukses di era digital. Proses ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan efektivitas inovasi serta kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya adalah strategi manajemen yang berfokus masa depan adalah strategi yang penting bagi perusahaan untuk tetap kompetitif dan sukses. Di masa depan, strategi ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tren dan perubahan yang akan terjadi serta visi dan misi yang jelas untuk masa depan. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan panjang dari materi strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan adalah bahwa persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus disikapi oleh para pelaku bisnis atau usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategi bagi perusahaan. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan pengadilan. Strategi adalah rencana yang dikembangkan oleh seorang eksekutif perusahaan yang berfokus pada tujuan jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas bisnis. Di sini yang terakhir adalah saya menambahkan tentang manfaat dari strategi manajemen perusahaan yang berfokus masa depan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ada beberapa manfaat dari strategi tersebut, yakni membantu perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang sistematis dan teratur. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan selanjutnya, meningkatkan kualitas perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi. Selanjutnya ada membantu perusahaan untuk beradaptasi dan perubahan yang terjadi. Dan yang selanjutnya memetakan peluang dan tantangan bisnis. Selanjutnya membantu dalam mengambil keputusan strategi dan meningkatkan kriteria bisnis. Dan yang terakhir mencegah timbulnya berbagai macam masalah baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Jadi cukup presentasi saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, karena saya masih juga dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.